Pemirsa, kabar gembira hampiri publik tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman tiba di Inggris hari ini. John Hartman dikabarkan mengadakan pertemuan khusus dengan Pascal Struijk terkait proses naturalisasinya. Di sisi lain, mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger dan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang akhirnya angkat suara. Keduanya takjub John Hartman bisa meyakinkan Pascal Struijk masuk 28 daftar skuad timnas Indonesia di ajang FIFA Series. Di sisi lain, Pascal Struijk akhirnya membuat pernyataan jujur usai bertemu empat mata dengan pelatih timnas John Hartman. Pascal mengaku bahagia akhirnya bisa gabung karena Rahman dulu dia menolak karena pelatihnya Patrick Kluivert. Benarkah itu? I am happy to finally be able to join the Indonesian national team. Coach John Hartman managed to convince me. With the project in the 20 Indonesian Cup, I can't wait to go to Jakarta in the 2026 FIFA series against Bulgaria. Seketika, publik sepak bola ASEAN dibuat gempar. Begini pernyataan jujur Arsene Wenger dan Madam Pang usai pelatih baru timnas Indonesia John Hartman tiba di Inggris hari ini dan berhasil yakinkan Pascal Struijk untuk dinaturalisasi gabung timnas Indonesia dan tampil di FIFA Series 2026 lawan Bulgaria. Bahkan Pascal Struijk sampai angkat bicara gini usai bertemu dengan John Hartman. Benarkah demikian? Wih, gokil! Gak cuma Martin Pas, pemain diaspora timnas Indonesia juga dikabarkan akan gabung Ajax Amsterdam. Apakah Justin Hubner atau Dean James? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar baik. Sandy Walsh dan Sain Patinama buat dua kejutan spesial untuk fans Garuda jelang FIFA Series. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys! Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, langkah berani yang diambil pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman kembali menjadi sorotan dunia sepak bola internasional. Setelah resmi diperkenalkan sebagai nahkoda baru skuad Garuda, Hartman tak menunggu waktu lama untuk bergerak cepat. Tepat hari ini, dia langsung terbang ke Eropa, tepatnya ke Inggris, dalam sebuah misi strategis yang kini mulai membuahkan hasil besar bagi masa depan timnas Indonesia. Salah satu hasil paling mengejutkan dari lawatan tersebut adalah keberhasilan Hartman meyakinkan bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung bersama timnas Indonesia. Nama Struijk bahkan langsung masuk dalam daftar 27 pemain yang diproyeksikan tampil pada ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Keberhasilan ini tak hanya mengguncang publik sepak bola tanah air, tetapi juga mengundang reaksi dari tokoh-tokoh besar dunia. Mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, secara terbuka mengaku terkejut sekaligus kagum dengan langkah yang dilakukan John Hartman dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam sebuah kesempatan di sela agenda sepak bola internasional di Inggris, Wenger menyampaikan pandangannya dengan jujur. Ia menilai keputusan Hartman mendatangi langsung pemain incaran menunjukkan keseriusan proyek besar yang sedang dibangun timnas Indonesia. Saya harus jujur, saya cukup takjub. Tidak banyak pelatih tim nasional yang berani dan mau turun langsung berbicara dari hati ke hati dengan pemain di level klub Inggris. Ini menunjukkan visi yang sangat jelas, ujar Wenger. Menurut pria asal Prancis tersebut, pendekatan personal menjadi kunci utama keberhasilan Hartman dalam meyakinkan Struijk. Wenger menilai bukan hanya soal paspor atau kesempatan bermain, tetapi tentang proyek jangka panjang dan rasa memiliki. Pascal Struijk adalah pemain dengan karakter kuat, disiplin, dan pemahaman taktik yang matang. Jika dia memilih Indonesia, itu berarti ada sesuatu yang sangat meyakinkan dalam proyek yang ditawarkan, tambah Wenger. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki pengalaman membangun tim nasional dari fondasi yang kuat. Kesuksesannya membawa Kanada bersaing di level dunia menjadi modal penting yang kini ia terapkan di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Struijk di Inggris, Hartman disebut memaparkan rencana jangka panjang timnas Indonesia hingga Piala Dunia, termasuk peran vital yang bisa dimainkan sang bek. Struijk yang selama ini menjadi andalan Leeds United di kompetisi Inggris, diyakini tertarik dengan peluang menjadi bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia. Dengan usia yang masih produktif dan pengalaman bermain di level tinggi, kehadirannya dipandang mampu meningkatkan kualitas lini belakang Garuda secara signifikan.
Masuknya nama Pascal Struijk dalam daftar 27 pemain untuk FIFA Series 2026 menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia tak lagi sekadar berpartisipasi, tetapi mulai menargetkan prestasi. Turnamen tersebut akan menjadi panggung awal bagi Hartman untuk menguji racikan tim dan membangun chemistry antar pemain, termasuk para pemain naturalisasi dan talenta lokal. Arsene Wenger juga menyoroti dampak psikologis dari langkah ini. Menurutnya, kehadiran pemain yang berkarir di liga top Eropa dapat meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim. Ketika satu pemain dari Premier League atau Championship Inggris bergabung, pesan yang dikirim sangat kuat. Indonesia serius, Indonesia ingin naik level, ucap Wenger. Respons positif dari sosok sekelas Wenger menjadi validasi tersendiri bagi langkah strategis PSSI dan John Hartman. Publik sepak bola Indonesia pun kini menaruh harapan besar bahwa kedatangan Struijk bukanlah akhir, melainkan awal dari gelombang baru pemain berkualitas yang siap memperkuat merah putih. Dengan FIFA Series 2026 di depan mata, timnas Indonesia berada di titik krusial. Perpaduan visi pelatih, dukungan federasi, serta masuknya pemain berpengalaman seperti Pascal Struijk membuat optimisme semakin membumbung. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, bukan tak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah internasional. Sementara itu, di sisi lain, langkah progresif yang diambil timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hartman, terus menjadi pembicaraan hangat di kawasan Asia Tenggara. Setelah sebelumnya mendapat pujian dan kekaguman dari mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, kini giliran Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang, yang angkat bicara. Secara terbuka, Madam Pang mengakui dirinya merasakan kekaguman sekaligus sedikit rasa iri atas keberanian dan kecepatan Indonesia dalam membangun proyek besar tim nasional. Hal tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Hartman terbang langsung ke Inggris dan meyakinkan bek Leeds United, Pascal Struijk, untuk menjalani proses naturalisasi serta bergabung dengan timnas Indonesia. Tak hanya itu, Struijk juga langsung masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Sebuah langkah yang dinilai Madam Pang sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia kini benar-benar serius menatap level sepak bola dunia. Saya harus jujur mengatakan, sebagai sesama pemimpin federasi di Asia Tenggara, saya melihat apa yang dilakukan Indonesia dengan rasa kagum. Dan ya, mungkin ada sedikit rasa iri, tapi iri yang positif, ujar Madam Pang dalam sebuah kesempatan wawancara dengan media regional. Madam Pang menilai keputusan John Hartman untuk terjun langsung ke Eropa menunjukkan visi yang sangat modern dan berani. Menurutnya, pendekatan personal seperti itu jarang dilakukan oleh pelatih tim nasional di kawasan ASEAN. Pergi langsung ke Inggris, bertemu pemain, berbicara tentang masa depan tim nasional, itu bukan langkah kecil, itu menunjukkan ambisi besar dan perencanaan yang matang, tambahnya. Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia sepak bola Thailand, Madam Pang mengaku memahami betul betapa sulitnya meyakinkan pemain yang berkarir di Eropa untuk membela tim nasional Asia Tenggara. Karena itu, keberhasilan Indonesia mengamankan komitmen Pascal Struijk dianggap sebagai pencapaian luar biasa. Pemain seperti Struijk tidak hanya membawa kualitas teknis, tapi juga mentalitas dan pengalaman. Ketika dia memilih Indonesia, itu berarti proyek yang ditawarkan benar-benar meyakinkan, ungkap Madam Pang. Ia juga menyoroti dampak psikologis dari langkah Indonesia tersebut terhadap peta persaingan regional. Menurutnya, kehadiran pemain-pemain dengan latar belakang Liga Elit Eropa akan mengangkat standar kompetisi di Asia Tenggara secara keseluruhan. Ini menjadi tantangan bagi kami semua, termasuk Thailand. Indonesia sekarang bergerak sangat cepat. Kami tidak bisa hanya berpuas diri dengan apa yang sudah kami capai, katanya dengan nada reflektif. Meski mengaku sedikit iri, Madam Pang menegaskan bahwa persaingan ini justru baik bagi perkembangan sepak bola kawasan. Ia menyebut Indonesia sebagai contoh bagaimana federasi dan pelatih bisa berjalan searah dalam membangun tim nasional. Saya selalu percaya, sepak bola Asia Tenggara akan maju jika kita saling mendorong. Indonesia sekarang sedang mendorong standar ke level yang lebih tinggi, ujarnya.
Langkah Indonesia di era John Herdman dinilai Madam Pang sebagai titik balik penting. Dengan kombinasi pelatih berpengalaman di level dunia, dukungan penuh federasi, serta keberanian mendatangkan pemain berkualitas dari Eropa, timnas Indonesia kini dipandang bukan hanya sebagai rival regional, tetapi juga sebagai tim dengan potensi global. Menjelang Viva Series 2026, Madam Pang memprediksi timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim yang paling menarik untuk disaksikan. Ia bahkan menyebut turnamen tersebut sebagai panggung pembuktian awal bagi proyek besar Herdman. Semua orang akan melihat bagaimana Indonesia berkembang. Saya yakin banyak negara, termasuk Thailand, akan belajar dari proses ini, tutup Madam Pang. Dengan pengakuan jujur dari tokoh sekelas Madam Pang, langkah timnas Indonesia kembali mendapat legitimasi internasional. Dari Wenger hingga pemimpin federasi rival regional, satu hal menjadi semakin jelas. Proyek Garuda kini bukan sekedar wacana, melainkan ancaman nyata di panggung sepak bola Asia. Sementara itu, di sisi lain, keputusan besar akhirnya diambil Pascal Struwijk. Bek tangguh milik Leeds United itu secara terbuka mengungkapkan perasaan jujur dan kebahagiaannya setelah mantap memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Struwijk menjadi sorotan utama setelah sukses diyakinkan langsung oleh pelatih anyar skuad Garuda, John Herdman, dalam pertemuan khusus di Inggris. Langkah Struwijk ini bukan hanya mengejutkan publik sepak bola Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Setelah sebelumnya Arsene Wenger mengaku takjub dan Madam Pang menyatakan rasa iri positif, kini suara utama datang langsung dari sang pemain. Dalam pernyataannya, Pascal Struwijk mengaku keputusan membela timnas Indonesia adalah pilihan yang lahir dari hati, bukan sekedar pertimbangan karir jangka pendek. Saya merasa sangat bahagia. Ini keputusan besar dalam hidup saya sebagai pesepak bola. Dan saya merasa ini adalah langkah yang tepat, ujar Struwijk. Struwijk menuturkan bahwa pertemuannya dengan John Herdman menjadi momen kunci yang mengubah cara pandangnya. Ia menyebut Herdman bukan hanya datang sebagai pelatih, tetapi sebagai sosok yang benar-benar memahami pemain dan memiliki visi jelas. John Herdman datang langsung ke Inggris, berbicara dengan sangat terbuka tentang masa depan timnas Indonesia. Saya bisa merasakan betapa seriusnya proyek ini. Itu membuat saya merasa dihargai, ungkapnya. Bek 25 tahun tersebut juga mengakui bahwa Indonesia memiliki makna personal baginya. Proses diskusi mengenai latar belakang keluarga, identitas, dan peran yang bisa ia mainkan di tim nasional membuatnya semakin yakin untuk mengambil keputusan besar ini. Saya tidak ingin hanya datang sebagai pemain naturalisasi. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan, bagian dari cerita besar timnas Indonesia, tegasnya. Masuknya nama Pascal Struwijk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang semakin menegaskan komitmennya. Ia mengaku tak sabar mengenakan seragam merah putih dan bertemu langsung dengan rekan-rekan setim darunya. Saya melihat potensi luar biasa di tim ini. Banyak pemain muda, lapar prestasi, dan punya semangat tinggi. Saya tidak sabar untuk bekerja bersama mereka, katanya dengan antusias. Struwijk juga menanggapi reaksi positif dari berbagai pihak, termasuk pujian Arsene Wenger dan pengakuan jujur dari Madam Pang. Menurutnya, hal tersebut menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa keputusannya tidak salah. Mendapat dukungan dan pengakuan dari orang-orang besar di sepak bola tentu membuat saya bangga. Tapi yang paling penting bagi saya sekarang adalah memberikan yang terbaik di lapangan, ujarnya. Lebih lanjut, Struwijk menegaskan bahwa targetnya bersama timnas Indonesia bukan hanya tampil di FIFA Series 2026, tetapi juga membantu tim berkembang secara konsisten di level Asia dan dunia. Saya ingin timnas Indonesia naik level. Saya ingin membantu dengan pengalaman saya, baik di dalam maupun di luar lapangan, kata pemain yang telah merasakan kerasnya kompetisi sepak bola Inggris tersebut. Kebahagiaan Struwijk pun terasa tulus saat membicarakan sambutan luar biasa dari supporter Indonesia. Ia mengaku terkejut sekaligus terharu melihat antusiasme besar yang datang dari publik tanah air. Saya menerima banyak pesan dari fans Indonesia. Energinya luar biasa. Itu membuat saya semakin yakin bahwa saya membuat keputusan yang tepat, ungkapnya.
kehadiran Pascal Struwik dipandang sebagai salah satu transfer terpenting timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena kualitasnya sebagai bek modern, tetapi juga karena simbol perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh skuad Garuda. Dengan pelatih berpengalaman seperti John Hartman, dukungan penuh federasi, serta pemain-pemain yang memiliki mentalitas Eropa, timnas Indonesia kini memasuki babak baru. Dan bagi Pascal Struwik, perjalanan itu baru saja dimulai dengan senyum, keyakinan, dan rasa bangga mengenakan merah putih. Kepindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam berpotensi menjadi pintu masuk bagi pemain timnas Indonesia lainnya. Kiper FC Dallas itu dikabarkan hanya tinggal menjalani tes medis setelah Ajax mencapai kesepakatan transfer permanen dengan kontrak hingga Juni 2029. Kabar ini dikonfirmasi jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano. Proses transfer Paes juga disebut tak lepas dari peran Direktur Teknik Ajax Jordi Cruyff serta asisten pelatih Denny Lansat yang memiliki keterkaitan kuat dengan sepak bola Indonesia. Situasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa Ajax bisa melirik pemain Garuda lain. Beberapa nama dinilai punya peluang realistis. Dean James tampil konsisten bersama Go Ahead Eagles dengan catatan 1 gol dan 4 assist sekaligus menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Sementara itu, Calvin Verdong yang kini membela Lille menawarkan fleksibilitas posisi dan pengalaman Eredivisie menjadikannya aset menarik bagi Ajax. Joy Pelopessi juga masuk hitungan berkat pengalamannya di Eredivisie meski usianya tak lagi muda. Di lini belakang, Jay Itzes dinilai cocok dengan filosofi Ajax berkat kepemimpinan, kekuatan duel udara, dan kematangannya bersama Sassuolo. Adapun Marcelino Ferdinand dengan usia muda dan potensi besar berpeluang masuk proyek jangka panjang Ajax jika terus berkembang di Eropa. Koneksi internal klub, kebutuhan Ajax akan pemain berprofil spesifik, serta performa timnas Indonesia yang terus meningkat membuat peluang ini lebih dari sekedar wacana. Shane Patinama buka suara terkait kritik yang diterimanya setelah memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta. Ia menyayangkan anggapan sebagian pihak yang menilai kepindahannya sebagai langkah mundur karena bermain di liga yang dianggap jelek. Kepindahan Shane dari Buriram United ke Persija memang disambut antusias oleh The Jackmania, namun juga menuai kritik karena ia tak lagi berkarir di luar negeri. Pemain berusia 27 tahun itu memahami keinginan publik agar pemain timnas Indonesia tampil di liga terbaik, tetapi menegaskan sepak bola Indonesia saat ini tengah berkembang. Menurut Shane, menyebut kompetisi tanah air buruk sama saja dengan merendahkan Indonesia sendiri. Ia menilai kehadiran pemain diaspora justru bisa mempercepat pertumbuhan kualitas liga dan tim nasional. Shane juga menegaskan bahwa banyak pihak, mulai dari PSSI, operator liga, hingga Erick Thohir, telah bekerja keras membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk memberi dukungan, bukan hanya kritik. Ia menutup dengan pesan agar publik tidak terlalu negatif dan berhenti menganggap pemain diaspora yang bermain di Super League sebagai sosok yang menyerah bersaing di luar negeri, seraya menegaskan bahwa kritik tetap boleh disampaikan secara seimbang. Sandy Walsh mengaku sudah tak sabar bekerja di bawah arahan John Hartman bersama timnas Indonesia. Meski masih memantau pemain Super League 2025-2026, Hartman disebut telah menghubungi hampir seluruh pemain untuk memperkenalkan diri dan membangun kedekatan. Latar belakang Hartman sebagai pendidik dinilai memudahkan proses pendekatan dengan pemain. Sandy melihat sang pelatih membawa energi positif dan perubahan di timnas kini hanya tinggal menunggu waktu. Dengan pembuktian pertama akan terlihat pada FIFA Series Maret mendatang. Ini era baru dengan pelatih baru. Dia sudah menghubungi banyak pemain, termasuk saya. Dan sejauh ini semuanya sangat positif, ujar Sandy. Bek Buriram United itu juga mengaku antusias kembali mengenakan seragam Garuda. Bermain di depan supporter selalu menjadi pengalaman spesial baginya. Dan ia berharap Hartman mendapat dukungan penuh untuk membawa timnas ke arah yang lebih baik. Sandy pun menegaskan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki supporter terbaik di dunia. Ia berharap dukungan maksimal bisa diberikan pada Maret nanti, sebagai momentum kebangkitan Garuda menuju tahun 2026 yang lebih menjanjikan.
Asnawi Mangkualam diperkirakan harus menepi selama 4-6 bulan setelah mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) saat membela Port FC. Cedera serius tersebut membuat bek kanan timnas Indonesia itu berpacu dengan waktu untuk kembali ke kondisi terbaik. Musim ini Asnawi tampil cukup konsisten bersama Port FC dengan catatan 16 penampilan dan 2 assist di Liga Thailand. Namun, cedera ACL yang dialaminya saat latihan memaksa sang pemain menjalani operasi dan menghentikan sementara kontribusinya di lapangan. Dalam pernyataan resmi klub, Port FC mengonfirmasi bahwa operasi Asnawi berjalan sukses dan ia akan memasuki masa rehabilitasi selama 4 hingga 6 bulan, tergantung perkembangan pemulihan. Klub juga menegaskan komitmen penuh untuk mendukung proses kesembuhan sang pemain. Akibat cedera ini, Asnawi dipastikan absen pada agenda awal timnas Indonesia di era John Hartman, termasuk FIFA Matchday Maret dan Juni. Peluang tampil di ASEAN Cup 2026 pada Juli-Agustus juga terbilang tipis, mengingat waktu pemulihan terpanjangnya diproyeksikan hingga akhir Juli, bertepatan dengan kick-off turnamen pada 24 Juli. Selain itu, kondisi match fitness Asnawi kemungkinan belum ideal setelah absen setengah musim. Karena itu, opsi paling realistis bagi sang bek untuk kembali membela Garuda diperkirakan baru terbuka pada jeda internasional September mendatang. Media Belanda, Football Transfers, menyoroti rencana Ajax Amsterdam merekrut kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, dengan nada kritis. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu disebut dibeli terlalu mahal dari FC Dallas, bahkan dinilai overpriced, dan membuat Ajax seolah tertipu karena nilai transfernya berada di atas harga pasar. Paes dikabarkan segera resmi bergabung pekan ini. Isyarat kepindahannya terlihat ketika ia hadir langsung di Johan Cruyff Arena saat Ajax kalah 1-2 dari Olympiakos pada laga terakhir fase grup Liga Champions 2025-2026. Dalam momen tersebut, Paes juga terlihat berbincang dengan legenda Ajax sekaligus pelatih kiper Belanda Patrick Lodewijk. Menurut laporan Football Transfers, Paes akan diproyeksikan sebagai kiper kedua di belakang Vitesse Laviaros yang dipinjam dari Liverpool. Ajax sendiri masih berencana mencari kiper utama pada bursa transfer musim panas, menyusul kepergian Remco Pasveer yang kembali ke Heracles Almelo. Sorotan utama media Belanda tertuju pada aspek finansial. Ajax disebut mengeluarkan dana sekitar 1,25 juta euro untuk Paes. Sementara estimated transfer value, ETV, sang kiper hanya berada di kisaran 900.000 euro. Artinya, Ajax membayar sekitar 350.000 euro lebih mahal dari estimasi nilai pasarnya. Situasi ini dianggap janggal karena Ajax tengah berada dalam kondisi keuangan yang ketat. Football Transfers menilai keputusan tersebut beresiko dan kurang efisien, mengingat klub Amsterdam itu sedang berupaya menata ulang stabilitas finansial dan performa tim. Meski demikian, Maarten Paes tetap punya peluang membungkam kritik. Jika mampu tampil meyakinkan dan konsisten bersama Ajax, label overpriced yang kini disematkan padanya bisa hilang lewat performa di atas lapangan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan keluargamu.